Episode 15 kita punya cerita. Masih bareng gue Daniel dan Yoga di sini. Kalau di awal podcast ini dulu kita sempat bahas wisata di Jogja. Nah, kali ini kita akan bahas kota Jogja lagi. Karena kalau ngobrolin Jogja itu kayaknya kan nggak ada habisnya ya, Yok. Ya, benar banget, Nil. Nah, tapi kali ini kita nggak akan sendiri nih, Nil. Kalau di episode 1 dulu itu kan kita cuman berdua. Nah, sekarang kita kedatangan Mas Amarullah Ahmad atau biasa kita panggil Mas Ahmad. Weh. Yo. Ya, halo Mas. Halo, Gimana Halo, kabarnya, Mas? Mas. Gimana kabarnya? Mantap. 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 Mas Amar dulu ini kakak tingkat kuliah kita, Nil. Ya, di senior. salah satu universitas di Jogja. Mantan sekjen himpunan dulu ya, Mas ya. Bukan sekjen. Apa ya? Apa? Pembantu umum. Oh, Alah. mantu umum. Ya, suka merendah emang Mas Amar ini. Halo. Emang. Memang jabatannya rendah. Halo Mas Amar, gimana Halo, kabarnya? halo Daniel, halo Yoga. Ya alhamdulillah baik-baik saja Ya. selama masa pandemi. Oke. Terima kasih sudah menjadi teman cerita kita di episode kali ini. Ya sama-sama, saya juga Nah, terima kasih. Ya nggak nyangka sih kok aku dipanggil Iya. podcast. loh nggak Wis. apa-apa Mas. Kita tuh semua kalangan kok. Semua Kalangan. kalangan, semua daerah. Semua Bener, Semua Mas. dimensi. Ya. Jadi yang di podcast kita punya cerita ini dari manapun, dari kalangan apapun, soalnya kita percaya Mas kalau setiap orang itu pasti punya pengalaman yang bermanfaat untuk Iya. di-share. Weh. Ya amin. Semoga bisa mengambil positifnya. Nah Mas Amar ini kan Yoi. warga asli Jogja ya Mas. Ya asli Jogja. Nah yuk mungkin ya gimana kan biasanya kita ngomongnya lo gue. Nah sebenarnya kan kita asli Jawa juga gitu. Nah, jadi perlu diceritain kenapa sih kita pakainya lo gue gitu, karena pas dulu zaman kuliah aku sendiri sempat ada temanku dari luar Jawa terus Hmm. datang di Jogja terus kalian pakai bahasa Indonesia lah gitu. Nah terus aku ngomong ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung istilahnya gitu Mantap. kan. Nah dari Setuju. situ ketika kita udah merantau di Jakarta ya udah kita juga harus apa ya? Mencoba beradaptasi gitu Iya, lah ya, Nil, mencoba ya. beradaptasi gitu. Bukan karena gaya-gayaan atau gimana, biar Ya. mungkin pendengar yang nggak bisa bahasa Jawa bisa mengerti obrolan kita sama Mas Amar nih. Oke. Tapi mungkin untuk episode kali ini kita ini ya, Yok. Kita keluarkan medok-medoknya kita atau Jawa-Jawanya kita ya, Yok, ya. Oh, so pasti, cok. Nah, Jogjanya di mana, Mas? Saya Jogjanya di bagian kota, tepatnya di daerah Pakualaman. Oh, Pakualaman. Ya, Pakualaman itu satu kecamatan sih di kota Yogya. Mm-mm. Di kota Madia nih ini, kalau ini Yes. anak kota, coy. Anak kota. Tapi kotanya Jogja sama kotanya Jakarta beda loh ya. Oh ya. Jelas. Oke. Oke, kalau dihitung apa mungkin dari kecil ya, Mas Amar ini tinggal di Jogja? Ya, dari kecil sebenarnya kalau aslinya saya itu kan bapak dari Purworejo, terus ibu dari Jogja, dan saya sendiri lahir di Jogja, tepatnya di rumah sakit PKU. Wes, komplit rumah sakit Wah, PKU. iya dong. Yang dekat 0 km itu ya, Mas? Oh, yang dekat 0 Oke, kilometer. iya. Gitu. Oke, kita flashback ke belakang nih, Mas. Oke, Kira-kira dari dulu sampai sekarang perubahan yang paling mencolok dari kota Jogja itu apa gitu menurut Mas Amar? Ya, sebenarnya ini menurut saya pribadi ya, nanti kalau misalnya ada tambahan. Sebenarnya kan kalau dari kecil itu kan saya Jogja itu ya mungkin sama seperti daerah lain ketika dulu di mana-mana tuh kita bisa main, maksudnya ketika kita mau sepak bola atau apapun gitu, masa kecil kita tuh gampang gitu loh dapat tempat main yang dimana sekarang di lapangan atau di jalan. Kadang sepak bola kan kadang di jalan kampung-kampung gitu loh kan bisa. Terus semakin kita gede, aku tuh ngerasainnya mungkin SMK ya. Jadi untuk informasi itu dulu di dekat rumahku itu kan ada satu hotel namanya Hotel Melia Purosani. Tahu. Nah, itu udah hotel legend sih. Cuma
semakin ke sini nambah-nambah. Karena total sekarang itu ada dekat rumahku itu kalau radius mungkin 2 kilometer ya, itu Mm-mm. ada 3, udah ada 3 hotel dan mau nambah 1 gitu. Dan Mm. beberapa hotel yang ada itu di situ juga pada akhirnya juga memakan tempat yang tadinya berupa lapangan untuk ya main bola, mungkin unduh layangan istilahnya wong Ya, Jogja. ya. Iya Terus benar. yo kasti pokoknya dolanan Mm, mainan anak kecil-kecil lah waktu di mm. dulu yang ya mungkin sekarang sudah mulai sulit sih. Ya mungkin karena beberapa lahan sudah dipakai untuk kepentingan yang lain atau bagaimana tuh. Terus apa ya, kalau Jogja itu lalu lintas sih yang Oh, tambah terasa. macet ya Mas ya, tambah macet. Iya. Nah apalagi kalau misal hotel di pinggir jalan itu kan pasti kalau misal liburan kan kendaraan pasti banyak dan Heeh. parkirnya kadang itu kalau kapasitas parkir di hotel penuh itu mesti dia mau nggak mau Ke kadang sekitar. nutupi jalan apa Iya, gimana gitu iya. kan. Di badan jalan. Yes, Hmm. nutupi badan jalan ya. Sebenarnya gimana ya, ya mengikuti perkembangan zaman sih. Iya, benar. Dan minusnya yaitu apa, pada akhirnya anak-anak zaman sekarang mungkin apalagi ketika masa pandemi ya. Nah Mm-mm. ini ada apa, aku ada satu cerita menarik. Jadi ketika pandemi ini kan orang itu berusaha mencari refreshing apapun caranya kan. Itu kan Mm-mm. ada yang selain bersepeda, pit-pitan, sore-sore, isu-isu gitu. Sekarang tren ngunduh layangan tuh muncul lagi. Oh iya, iya. Mantap, mantap. Nah, jadi Asik ini. nah aku naik sore itu sok lihat wong ngunduh layangan di mana kadang dekat kantor atau ketika sudah mau sampai rumah itu ada. Jadi kita sebenarnya masih bisa memanfaatkan ruang yang apa ya, ya seadanya ya Iya. dengan Sisa-sisa lah ya. sisa-sisa yang ada Mm-mm. sekarang gitu. Ya mau nggak mau Jogja itu terus berkembang sih. Cuma kita nanti bagaimana caranya yang mengikuti perkembangan itu tanpa meninggalkan yang katanya istimewa tadi itu. Nah, bener itu, benar Nah, benar benar. Tuh. mungkin hal itu tuh bukan cuma Jogja aja, karena sebagian kota besar mungkin juga mengalami problematika yang sama gitu ya Mas. Kayak lahannya berkurang untuk bangunan, entah bangunan kantor, hotel dan lain sebagainya. Iya. Ya emang itu emang apa ya? Emang zamannya seperti itu dan ya kita harus pintar-pintar nyari solusi. Yes. Mm-mm. Nah, kalau tadi kan ngomongin perubahan yang mencolok tuh kayak udah semakin banyak bangunan. Nah, kalau kemacetan di Jogja sendiri sebenarnya masih wajar nggak sih Mas menurut Mas Amar sendiri? Kalau kemacetan mungkin wajar sih. Masih Kalau wajar lah ya. macet, Iya, iya. kalau pagi sebenarnya nggak terlalu macet. Mungkin Mm, siang atau sore atau weekend ya. itu pasti ya, bisa dititeni lah. Apalagi kalau musim liburan sekolah, terus musim lebaran Idul Fitri, tahun baru. Wah itu kalau Gila-gilaan. aku sendiri sebagai wong Jogja sing jarang melihat kemacetan dengan tingkat yang seperti itu, wis sumpek lah istilahnya, Iya, benar benar benar. sumuk banget. Tapi mungkin kalau orang-orang yang sudah biasa ya enjoy aja gitu. Iya. Mm-mm. Setahun sekali lah Mas, setahun sekali. Iya setahun sekali lah istilahnya. Apalagi nih ono sekaten, wah itu Wah. nggak tahu sih yang sekaten besok kayak gimana. Mungkin Rano. Oh iya ya, padahal itu yang paling dikangenin Nil. Kita dulu Iya. kalau Iya, sekaten. kuliah, aduh, kalau belum ke Sekaten belum kuliah di Jogja namanya. Iya bener. Tapi sekaten tuh kayak terakhir yang diselenggarakan berupa pasar malam itu kan Mm-mm. kalau nggak salah 2018, karena Mm-mm. 2019 itu kan kalau nggak salah udah diganti sama pameran yang di dalam keraton Jogja itu. Jadi pasar malamnya ditiadakan. Oh, Nah, besok nggak tahu kondisi seperti ini terus apalagi alun-alun udah dipager gitu kan. Iya. Nah, itu nanti ya nderek wae lah nah aku. mm-mm lah. Oke, selain kemacetan, tadi kan Mas Amar juga udah bilang nih banyaknya pembangunan hotel Ya. yang ya semakin lama semakin banyak, terus ya
mengurangi lahan untuk bermain lah. Pokoknya Yes. lahan hijau, mungkin lahan free gitu bisa buat main-main. Nah, beberapa dokumenter tahun lalu di YouTube itu banyak menggambarkan kayak warga sekitar tuh kesulitan gitu Mas mendapatkan air bersih semenjak pembangunan Iya. hotel dan bangunan-bangunan itu yang lain, apartemen mungkin. Menurut Mas Amar itu, maksudnya Mas Amar pernah nggak merasakan kesulitan seperti itu atau mungkin cerita-cerita di tetangga atau teman gitu? Iya. Oke. Jadi terkait hotel ya. Mhm. Mungkin awalnya Jogja itu kan kota wisata. Mhm. Iya. Nah, ya mau nggak mau itu kan sebenarnya dari tahun ke tahun tingkat pariwisata dan tingkat pengunjungnya itu kan semakin meningkat. Nah, eh, barangkali di sini mungkin pemerintah sendiri ya mau nggak mau harus menyediakan istilahnya tempat untuk leren lah, untuk istirahat buat para wisatawan yang dari luar Jogja terutama. Iya. Ya, Nah, cuma mungkin semakin kesini kok sepertinya mungkin loh nek menurutku kurang apa ya, di samping yang lahan semakin sempit itu mungkin apa ya kurang jeli untuk melihat oh ini ternyata lahannya sempit, nah tapi kok masih bisa ada jadi bangun lagi, yes ya itu masih maksudku ditambah lagi. masih ditambah lagi ya, Mungkin dengan kata lain jaga dar perencanaan tata kotanya mungkin Nil. nah ya Oh iya tata iya. kotanya bener sekali. Padahal kalau kita mau tarik ke dulu ketika apa namanya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat ini dibentuk, pendirinya yang tidak lain adalah Sri Sultan Hamengkubuwono pertama, itu beliau juga ahli tata kota, Mantap. kemudian arsitektur yang membangun keraton bisa segaris lurus dengan Gunung Merapi dan Nah, Pantai Selatan. itu. Kalau dari pandanganku sendiri, kenapa kita nggak mau belajar dari hal yang seperti itu gitu loh? Kenapa? Ya mungkin akan susah juga kalau diterapkan untuk zaman sekarang, ya semakin banyaknya permintaan dan semakin apa ya kapasitas yang berlebih gitu. Kalau untuk kasus yang tadi Yoga dan Mas Daniel sampaikan, kalau air itu dulu pernah sih kayaknya, tapi cuma sebentar. Nah cuma yang dari kasus-kasus yang lain yang aku dengar dari beberapa tetangga itu kan istilahnya kalau ada kan tetangga kan sudah di situ sudah lama, terus ada orang lain masuk dengan tujuan untuk membuat hal baru berupa hotel tadi, itu kan ya kayak istilahnya kalau orang Jawa tuh kuluk salam, kayak Kulo nuwun dulu ya, namanya, permisi. nah kuluk nuwun kayak gitu, permisi gitu kan. Terus ya ini kalau mungkin kalimatnya nyun sewu nih saya mau bangun hotel, kira-kira apa yang aku nanti saya apa namanya kasih kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh ngelegani. Oh iya iya. Kayak dikasih ya beberapa tetangga ada juga, jadi ini nggak apa-apa dibuka di sini. Buka aja Mas, buka semuanya. Oh ya, jadi kebetulan di dekat rumah kan juga mau dibangun lagi, jadi sudah ada, kalau jadi ada 4 hotel dekat rumah. Kalau dari atas rumahku tuh kelihatan semua lah, ketok kabeh. Oke. Itu beberapa waktu yang lalu kan tetangga kan curhat, wah nah di sini tuh Mar nggak bisa tidur, angel turu. Kenapa Mbak? Kenapa tuh? Ben isu wengi, jadi setiap pagi dan malam itu pasti pekerja-pekerja yang di situ kan ada pembangunan, karena otomatis kalau dari apa namanya suara sendiri kan mesti alat-alat yang dibawa berat-berat, terus mau nggak mau harus ya konstruksi biasa lah kayak gitu. Berisik. Warga pasti keganggu. Itu pas proses pembangunannya. Iya pas proses pembangunan, apalagi yang sekarang kan itu wah itu kalau malam kadang masih lanjut sih, aku herannya kadang jam segini tuh masih lanjut, tapi ini kok kebetulan nggak tahu kenapa. Biasanya mereka dibagi 3 shift sih kayaknya. Nah itu kayaknya bener. Dan kadang hari libur juga lanjut, karena aku kan lanjut, tahu kan kelihatan dari rumah atau kadang karena kejar target mereka daripada mereka terlambat dan di penalti. Nah ya kena penalti, dan kadang yo wah iki ngopo to isu apa bengi-bengi
libur-libur kok kayak gitu. Iya. Rasanya pengen tak pisui tapi yo kita siapa gitu kan, maksudnya Iya. yo saya So, berbeki lah mbok wes gitu loh. Tapi ya wes. kembali lagi tadi kejar target dan cek penting garapannya Mm-mm. rampung gitu. Dan ya itu mungkin salah satu apa ya keluhan lah yang ada di masyarakat selain air tadi. Terus ya paling itu sih yang benar-benar mengganggu suara, dan mesin-mesinnya kan gede-gede Mm-mm. toh, apalagi pembangunannya di belakang banyak rumah-rumah warga juga, jadi ya sedikit mengganggu dan cukup mengganggu sih. Kalau dulu ada lagi yang sebelumnya ini, jadi mungkin sudah zaman saya SMP apa SMA ya, itu memang awalnya lapangan terus akhirnya dibangun hotel. Ya mau nggak mau kan warga yang di situ kan disangoni, dikasih uang untuk untuk ya itulah kasarannya untuk mempermudah, Ngelegani ya gitu ya. melegani dan mempermudah pembangunan. Mm-mm. Yaitu seperti yang aku bilang di awal, maka lahan untuk bermain pun semakin berkurang. Padahal kecilanku dulu kalau main di lapangan yang sekarang jadi hotel itu, sepak bola di situ mesti. Ya itu tadi lah, perkembangan zaman itu memang nggak bisa dihindarkan dan kita harus mau nggak mau mengikuti sih. Gitu. Kayaknya problematika itu juga sama kayak tadi, kayak balik lagi beberapa kota besar juga mengalami hal itu gitu. Iya. Ya emang udah ya mau gimana lagi gitu, kita juga serba bingung dan serba salah sih. Serba salah, benar-benar. Dan aku rasa mungkin DIY atau daerah istimewa Yogyakarta itu memang salah satu yang sedang pada tahap itu sih. Mungkin bakal menyusul kota-kota seperti yang lain dengan pariwisata yang digenjot dan beberapa resort atau hotel yang memang dinaikkan. Jadi memang sangat-sangat istimewa dalam tanda kutip. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya emang benar-benar istimewa Mas, buat aku pribadi emang Jogja istimewa sih. Iya. Dan orang-orang lain pun juga aku yakin banyak yang setuju dengan hal itu gitu. Ya walaupun semakin kesini mungkin semakin banyak hal-hal lain yang berubah gitulah istilahnya tuh. Benar. Kalau tadi ngomongin hal pembangunan dan semacamnya, ada hal lain yang menarik buat dibahas nih Mas. Nah, Jogja ini kan terkenal kota pelajar yang mungkin banyak pendatang kayak mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, beberapa orang juga mungkin berpendapat kalau anak-anak Jogja ini kok lama-kelamaan hilang tata keramanya gitu. Atau kalau bahasa Jawanya itu hilang jawane. Nah, apakah hal-hal semacam ini tuh dipengaruhi oleh banyaknya pendatang juga, Mas? Atau ya emang udah zamannya seperti ini gitu? Gimana ya, sebenarnya kalau aku sendiri ya sejak dulu kuliah teman-teman kan otomatis nambah, gak dari dulu saja, dari Jakarta, dari mana aja. Kalau menurutku kembali ke anak itu tadi sendiri sih. Ya satu contoh mungkin aku mulai perhatiin ketika anak muda ketika berbicara kepada yang lebih tua itu kok tidak memakai bahasa Jawa yang kan, kalau bahasa Jawa kan ada ngoko terus kromo, itu kan paling enggak yo belajar dikit lah tentang bahasa krama itu. Kok rasanya kok mesake, kasihan gitu loh. Kok kenapa tidak menggunakan unggah-ungguh atau tata krama yang berlaku. Kalau untuk pendatang ya aku nggak bisa menyalahkan, cuma ya anak-anak sini mungkin sekarang ini mulai apa ya, itu tadi bener kata Mas Dani, kalau hilang jawabannya sih. Jadi apalagi yang paling parah kan hilang visuane. Oke. Kalau Jawa apa lagi Jogja itu kan mesti ambien itu naik zamanku ya iso sambat. Nah, besu. Piye tongan. Nah, saiki anjir. Anjay. Iya, aku nggak menyalahkan kata-kata itu, cuma sebagai orang Jogja ya kamu harus bangga dengan Jogjamu, dengan Jawamu. Sebagai orang Jakarta dengan Jakartamu dan lain sebagainya kan. Karena burung itu berbeda dengan ayam, istilahnya ngono. Ya gimana ya? Ya menyayangkan juga sih. Sampai sampai hal yang berkaitan dengan visuan atau mengumpat tadi itu berubah. Ya,
Nah, apalagi eh, kota pelajar gitu kan, maksudnya Iya. ya sebenarnya nek bagiku lho, ya nakal-nakal sithik oleh lah, tapi Iya. aja kebangetan. Nek kata orang sini kan ngono, ya ngono tapi aja ngono gitu. Ngono. Aja kepolen, jangan keterlaluan lah istilahnya. Apalagi sih ya semakin apa ya, budaya Jawa itu, padahal kan anak muda itu kan, kalau bagiku loh, anak muda itu kan ujung tombak dari warisan dari budaya yang ada di daerah itu sendiri sih. Ya Iya. kalau di Jogja seperti ini, nanti kalau di Jawa Barat berbeda lagi, di Jawa Timur berbeda lagi. Ya itu sih yang semakin terkikis, dan mungkin kita harus belajar kembali sih. Ya termasuk aku juga, aku kadang sering lupa kalau misal apa boso gitu. Iya. Tapi ada satu paradoks yang terjadi, yang aku pernah dengar itu, orang Jogja itu kalau sama orang tua nih, anak, ya itu malah nganggo boso nguku. Bener, Nah, bener. tapi nek karo koncone nganggo boso halus. Halus. Itu satu Ngomong paradoks sih. halus. Itu satu paradoks Bener. yang pernah. Dan aku kadang mengalami kayak gitu. Nah, aku juga mengalami, Mas. Podo-podo. Entah kenapa lucu banget ya. Konyol banget. Itu konyol banget sih. Ya mungkin emang lebih susah kromo alus mungkin sih Mas emang. Iya. Makanya alah daripada ngomong karo wong tua mikir-mikir sih, aduh meh ngomong iki ra ngerti kromo alusnya Nah, apa iya, kan. itu. Wes lah langsung wae ngoko. Nggak tahu kalau sama apa ya, orang tua tuh cenderung kita berhati-hati dan peti salah nek karo koncone dhewe kan, sama temen sendiri kan, ya wes los wae sakarepmu arep. Ya itu tadi paradoks yang terjadi. Iya. Lucu dan konyol sih menurutku. Iya. Mungkin yang bisa tarik kesimpulan tuh kalau untuk pendatang ya mungkin ya dimaklumin gitulah ya Mas. Iya. Tapi untuk yang asli Jogja atau ya Jogja sekitarnya gitu ya, kalau bisa sebisanya ya tetap apa ya, punya unggah-ungguh Jawane gitu. Ya walaupun seiring perkembangan zaman ataupun mereka mau istilahnya gaul atau gimana pun, jangan lupa sama unggah-ungguhnya gitulah ya. Iya, ya saling saling menghargai ketika pendatang datang ke Jogja, ya kalian harus mengikuti rules atau aturan yang ada di Jogja. Iya. Mungkin salah satu contoh simpel itu kan ketika kita naik motor, ketika kita main kemana gitu kan, ketika kita nggak tahu lokasinya mana, pas kita mau tanya orang turun, itu juga bagiku ada unggah-ungguhnya juga. Ya kayak turun dari motor, matikan mesin, copot helm, tanya. Soalnya aku dulu pernah dengar dari temenku, itu pernah ada yang disasarin karena gara-gara dia nggak menerapkan seperti itu. Oke. Dia kondisi masih pakai helm, sama warga tanyain dijawab tapi disasarke. Oh. Gitu. Bener-bener. Ya nggak tahu, itu tergantung warganya sih. Ada kok videonya yang ada mbah-mbah jalan terus ada anak naik sepeda yang tinggi gitu. Ya, itu. Terus pas papasan sama mbahnya, anaknya turun gitu. Ya, itu selalu nuntun sepedanya. itu. Bener. Berusaha menjaga walaupun mungkin kadang agak susah gitu. Kita Ya, terbawa arus perkembangan zaman. Memang aku akui susah sih seperti itu. Aku pun yang masih di Jogja aja kadang sering lupa, sering ya luput lah. Tapi kembali ke masing-masing lah, harus sekuat tenaga mempertahankan memang itu ya budaya yang baik, yang bener. Kenapa harus dihilangkan gitu sih. Kalau orang Jogja atau orang Jawa ketika dia tidak berada di daerahnya, ya harus menjunjung tinggi dan menghargai siapapun yang nanti bakal menjadi partner atau mitranya dalam melakukan apapun hal gitu loh. Jadi kita dipandang orang lain juga enak, orang memandang kita juga. Iya, benar-benar. Gitu. Tapi aku masih masih kayak seneng, bangga gitu ketika misal ketemu sama orang, Mas dari Jawa ya, maksudnya Jawa ya mungkin Jogja dan sekitarnya itu. Kenapa Mas? Oh kelihatan bahasanya kayak sopan, halus gitu. Jadi masih kayak masih bangga gitu loh. Kerennya di situ. Dari tampilan luarnya, mesti orang, tapi belum tahu dalamnya aja gitu. Luarnya keras, dalamnya selembut sutra. Wah, itu luar biasa. Oke, kalau sekarang kan kita cuma ngobrol bertiga nih.
mungkin banyak sudut pandang dari orang lain tentang kota Jogja. Kalau dari teman-temannya Mas Amar sendiri ketika ngobrolin Jogja di masa sekarang nih, apakah mereka juga kayak ngeluh gitu dengan problematika yang kita bahas kayak gini gitu? Apa mereka juga merasakan hal yang sama gitu, Mas? Mungkin untuk keluhan sebagian besar ya seperti yang saya alami dan ceritakan di Mhm, awal terkait kemacetan, terus pembangunan mhm, infrastruktur gitu mhm, kan, dan ya itu pergaulan, tata krama, kemudian oh iya ada satu lagi mhm, sebenarnya Jogja itu kan nggak cuma terkait budaya terus wisata gitu kan, tapi ada hal olahraga terus sepak bola gitu mhm, kan, dan di Jogja ini kan sebenarnya kan ada beberapa klub dan ada 3 klub besar. Nah itu mhm, masing-masingnya tuh kadang masih ada gesekan atau Hmm. apa namanya clash antar mhm, supporter. Kalau mungkin kalau beberapa orang yang sangat yang benar-benar mania dan benar-benar apa menggeluti seperti itu kan itu hal yang wajar fanatik gitu ya? Ya. dalam ya fanatik. Nah, sialnya ketika dibawa keluar, maksudnya di luar konteks sepak bola, ketika di luar pertandingan, di luar Mhm. match, itu tetap Oh, ke berlanjut. Nah, itu bawah-bawah. yang aku rasa Hmm. yang kurang anu sih, nggak nggak pantas Mhm, lah. bener bener. Karena kan kita kita mau nggak mau kan harus bersosialisasi dengan siapapun Mhm, gitu loh. Iya ya. Nah, mhm. maka ketika sudah urusan di luar stadion ya ya sudah kita sebagai wong DIY Bersatu lagi mari kita harusnya. bersatu lagi nyengkuyung lah Hmm. istilahnya kalau enggak ya aku akuin aku juga suka pada Kebawa. salah satu klub itu enggak kalau enggak bawa Oh, belum enggak. pernah sih aku belum pernah saya selalu mengambil jalan aman Wah, Oke. alhamdulillah. soalnya konco-koncoku yo ada di klub-klub itu dan aku Hmm. kenal baik dengan mereka Saling dan menghargai lah ya. ya saling menghargai ya Mhm. nek ececenan wajar lah istilahnya Ya. gojekan Iya, gojekan cilik guyon guyon. guyon Wong Jawa guyon senengannya bener. guyon. Nah, kalau aku tak bawa seperti itu sih Mhm, karena apa ya? Karena kita tinggal di Jogja dan adat istiadatnya di sini kan eh, tinggi gitu loh. Jangan sampai hal mhm. yang seperti itu tuh kebawa sampai keluar. Ketika kalian apa ada di sudah di luar dari itu ya ya sewajarnya konco gitu loh. Apalagi kalau Jogja ini kan sempat viral dengan klite atau Oh ya, begal lah istilahnya itu kan begal ya Mhm, ya. itu mhm. juga kasihan juga sebenarnya orang yang nggak kenal dan nggak tahu apa-apa tahu-tahu ya dipepet kemudian ya hal seperti itu terjadi itu sangat disayangkan sih maksudnya itu Mhm. juga Iya bener. mencoreng nama Jogja sendiri Iya benar. itu sangat disayangkan banget sih apalagi kota pelajar dan nek nek wong Jogja ya ganti pelajare itu kan Hmm. yang menjadi PR buat kita semua gitu loh. Mhm. Nah, tadi kan udah banyak ngomongin Jogja tuh Mas. Nah, Hmm, kira-kira hal-hal menarik apa dari kacamata Mas Amar soal Jogja? Kita semua yang di sini tentu setuju kalau Jogja itu emang istimewa gitu. ya Emang penuh kenangan dan segala macem lah. Penuh cinta. Tapi nggak tahu ya, ya poin bener nggak kalau nggak ngerti kalau orang Jogja asli itu sama-sama emang istimewa atau enggak. Soalnya kalau menurutku pribadi kadang yang asli Jogja tuh ya ya biasa aja. Tapi ketika orang luar yang apa namanya kuliah di Jogja dan lain sebagainya itu emang bener-bener jadi cinta sama Jogja gitu loh Mas. ya kembali lagi ketika orang berbicara tentang istimewa itu kan banyak hal apalagi kalau yang dari luar Jogja kalau yang dari warga lokal sendiri kayak Mm. saya gitu kan Mhm. istimewa itu sekarang itu jadi makna ganda kayak Hmm. istimewa oke, wisatanya oke tapi Ya, istimewa dalam ya, ya, arti ya. Beberapa seperti itu beberapa sempat lihat di poster di jalan. oh iya yang oh Ya. iya aku tahu Heeh. itu Mhm. terus ya ketika apa warga luar Jogja melihat Jogja yang dari luar seperti itu yang katanya istimewa dan ngangenin ya itu wajar-wajar aja cuma Ya, kami yang apa sebagai warga Jogja asli dan sehari-hari istilahnya tinggal di Jogja. tinggal di Jogja dan tahu
ya nggak tahu banget sih, cuma tahu sudut kota yang Mm-mm. keadaannya seperti itu. Ya tidak banyak mungkin yang tahu, dan mungkin kalau bagiku Jogja itu mungkin suatu hari harus mengalami perbaikan sih, entah dalam sektor apa, cuma nggak mau suatu hari harus mengalami perbaikan, Hmm. karena ya yang terlihat oleh kami, oleh anak-anak Jogja yang tinggal di Jogja sejak kecil itu memang sangat sangat berbeda ketika Mm-mm. kami dewasa dan bertumbuh dan sekolah, kuliah, bekerja, itu kan banyak sekali yang berubah dalam apa namanya perkembangan di Jogja gitu loh. Ya kalau misal kalian tinggal di Jogja dengan waktu yang lama mungkin kalian akan tahu gitu. Oke. Ya aku nggak bisa menjelaskan pasti yang aku alami dan yang kalian alami mungkin berbeda, cuma ya Mm-mm. Mm-mm. mungkin kalau kalian tinggal untuk waktu yang lama di Jogja nanti kalian bakal tahu. Kayaknya kalau dari sini kan Mas Amar asli Jogja nih. Nah, aku sendiri Hmm. sebenarnya pendatang yang emang cinta Jogja. Mungkin kalau dari sisi yang tinggal di Jogja mungkin ketika ditanya hal-hal tentang Jogja lebih ke sisi apa ya? Apa sih istilahnya tragis atau apa sih ya? Ya gitulah. Tapi ketika yang ditanya itu orang pendatang mungkin mereka lebih ingat ke euforianya di Jogja gitu kali ya. Kayak senang-senangnya di Jogja dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin seperti itu. Mm-mm. Dan apa namanya, apa ya, kalau Jogja ini mungkin kalau bagiku nggak nganu sih, nggak gebiar atau apa namanya, nggak wah atau glamor, itu Mm-mm. nggak. Mm-mm. Ya memang Mm-mm. kalau dulu kan ada kalimat tetaplah istimewa dan sederhana gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Nah mungkin kalimat itu sih yang mulai luntur sih Mm-mm. untuk Oke. sekarang. Dan sebenarnya keinginanku cuma yaitu yo sederhana aja, karena Hmm. Jogja ini kan memang dibangun atas kesederhanaan dan bukan yang Iya. wah-wah. Ya wah-wah juga ada, cuma nggak terlalu vital di situ gitu loh kalau menurut aku sendiri ya. Iya, iya benar. Ya karena orang Jogja ini apa ya, mungkin prihatin, sederhana, dan Mm. nerimo yang pandum. Nah, Benar-benar. apalagi terkait dengan UMR itu kan, wah itu kan Wah, nerimo yang sederhana. pandum tenan, Nah, wah tenan jan. Mas. Sederhana UMR-nya Mas. Setuju Mas. Oh, nek Jogja iki ora mung nerimo ing pandum, nerimo ing pandemi. Oh, Cara cah kene saiki. setuju Mas. Itu kan sih perlu dilucu-lucuin nih, Iya, iya benar. dengan segala permasalahannya. Mm-mm. Tapi Jogja bakalan tetap istimewa Mas. Soalnya Ya, setuju. aku dulu pernah bilang gini, aku tuh pengen suatu saat tuh pengen meninggalkan Jogja biar tahu rasanya gimana sih kangen Jogja gitu. Dan sekarang lah saatnya udah kangen beneran gara-gara pandemi pengen pulang. Sama-sama. Dan ternyata rasanya itu emang nggak enak, emang harus pulang gitu. Harus pulang. Ya, setuju. Mm-mm. Aku pun yang bukan asli Jogja ya merasakan hal itu gitu Mm-mm. maksudnya gitu. Pokoknya terlepas dari orang bilang apalah mungkin Jogja berubah yang kayak gimana, tapi bagi sebagian orang, bagi kayak aku ini Jogja tetap istimewa selamanya. Iya sih. Ya Mm-mm. aku aja yang belum sempat meninggalkan Jogja untuk waktu yang lama. Mm-mm. Ketika aku ada pikiran aku pengen ngerantau, istilahnya ngerantau kemana, Mm-mm. tapi kok rasanya abot, berat gitu. Ada yang mengajak, tapi aku nggak bisa menjelaskan itu apa gitu loh. Iya, iya. Ya benar-benar. Saranku ada. nggak usah Mas. Hah? Saranku nggak usah. Wah, ora Jogja iki nek diibaratke ditinggal ngangeni, Heeh. nek ditunggoni ra suge-suge. Wah, Setuju. Setuju. Salah satu cita-citaku Mas, pengen bikin kos-kosan di Jogja Mas. Rasa wis kebak. Sumpah, pengen gitu cita-citaku. Kos-kosan lanang wedok campur to. Aduh. Soalnya aku lihat bapak kosku yang dulu tuh lihat di story nih isinya dolan, ngopi, terus mangan gorengan. Ngono gitu loh. Jadi kayak wah, kayaknya enak banget punya Iya. kos-kosan di Jogja. Iya. Ya tapi di samping itu kita pemuda Jogja yang
mencari nafkah di sini juga agak kelimpungan gitu, apalagi saat pandemi gitu kan. Iya. Banyak yang akhirnya mau nggak mau apa nyari sampingan segala macam untuk tetap bertahan hidup gitu loh. Iya. Dan ya itu nggak bisa dipungkiri sih, tetap ada plus minusnya. Ya kalau menurutku dibutuhkan satu apa ya, kebijaksanaan dan ketulusan sih untuk mengurus hal yang seperti itu gitu. Dan bagi aku sendiri sampai sekarang sih belum melihat hal yang seperti itu, masih susah. Yaitu cara kami adalah narimo ing pandum dan narimo ing pandum. Oke. Neriman Awak dhewe slomo. Mantap. slomo. Calcul lho. Nyatane gaji UMR ya. Ben malam minggu nek mbiyen kae party ya toh. Iya. Party, nonton bal, Heeh. ngangkring, bendino ngangkring atau kuwi yo padahal gajine wong piro. Semono-semono Yo wae. wani lho. Ah, ono wae lho. Iya. Dites kok ngendi ora dong. Nah, ini salah satu keluh kesah seorang warga Jogja gitu. Semoga semoga habis ini gajinya Mas Amar dinaikkan ya, Mas. Amin ya Allah. Semoga ada kebijakan dari Ngarso Dalam Sri Sultan untuk mengubah UMR. Enggak, semoga podcast ini sampai ke telinga bosnya Mas Amar gitu. Ya sebenarnya nganu sih enggak semuanya seperti itu ya maksudnya. Iya. Mungkin kalau kalian cermat ada beberapa Ya yang ada yang gajinya gede mesti ada. ya Mas. ada pasti ada. Tapi Ada. ya itu kayak pinter-pinter memilih sih. Bener. Pinter-pinter memilih dan pinter-pinter cari strategi lah, istilahnya Nah, kayak bisnis lah. strateginya. Kalau tadi aku habis lihat di Twitter itu kan kayak ini apa uang bulanan mahasiswa di Jogja itu lebih tinggi daripada UMR. Karena orang tua mereka kerjanya di kota yang lebih besar, Mas. Ah, iya. Neng kene yo ndelok barang murah langsung wah tuku belum. Oh. Itu temanku dulu kuliah yang dari Jakarta itu ada yang dia sampai Jogja, Mar, kok murah banget ya. Oh. Ayo kono belanja kono tekan. Kayak gini, Mas. Jadi kan kalau sepenglihatanku biasanya anak-anak Jogja asli tuh kayak ada yang foto di Tugu Jogja tuh belum pernah, Mas. Temenku ada tuh. Nah, kayaknya mungkin gini, orang pendatang mereka uang sakunya lebih banyak, otomatis mereka jalan-jalannya lebih banyak. Sedangkan yang asli di Jogja Iya kan sih. UMR-nya dikit, otomatis aduh mau Iya. keluar kok mikir-mikir gitu. Nah, mungkin itu sih, Mas. Analogiknya mungkin bisa bener bisa enggak gitu. Bisa bener. Soalnya aku belum pernah foto di Tugu. Nah, kan iki parah Ya nyen kuwi. parah. Kancamu sing tak maksud ya kuwi Mas Amar. iya. Jajo. Aku yang lagi pisan kok. Iya. Oh, bola Kalau aku bali. enggak, aku nganu sih tidak apa enggak masalah nek sekolah luar Jogja enggak apa-apa, cuma nek dari Jogja itu yo pahit-pahitnya nek kowe urung tau foto ning Tugu, kowe iki ngerti filosofi ning Tugu karo sejarah Tugu. Paling ora kuwi wis, paling ora kuwi wis. Iya. Tenan paling ora kuwi. Oke, anu pembelaan. Jadi nek kalau ditanyain, kamu tuh kan orang sini kok belum pernah foto? Iya, belum pernah foto. Loh gimana tuh kok belum pernah? Lah kan rumahmu deket gitu loh. Terus dia nyari sejarah-sejarah kan nggak temu. Aku mau tanya dong, sejarah tuh kayak gimana? Jelas ke. Oke, tapi dia ini metu. Serangan balik. Oke, menarik sekali. Semoga para pendengar ini bisa mengambil manfaat dari obrolan kita malam ini ya Nil ya sama Mas Amar. Yang baik-baik ya diambil, yang buruk-buruk ya jangan ditiru. Ya benar. Semuanya ini berdasarkan sudut pandang atau pendapat dari kita. Jadi boleh setuju, boleh enggak. Kadang juga bisa pas, kadang juga bisa enggak. Jadi ya gimana lah, diterima. Alhamdulillah enggak ya udah. Iya. Ora masalah. Ora masalah. Lagune Guyon Waton ora masalah. Oke, mantap. Oke, Nil, ada beberapa quote yang bisa dibilang legendaris Nil tentang kota Jogja. Benar. Kita mau bacain nih. Oke, siap. 1. Pergi ke Jogja adalah caraku menertawakan kesibukan orang-orang Jakarta. Itu quote-nya dari Sujiwo Tejo. Setuju sekali. Setuju gak ya? Iya, setuju kalau ini. Oke, karena kita mengalami ya. Ketika sumpek
langsung pulang. Oke. Yang kedua, kalau kata Joko Pinurbo itu Jogja terbuat dari rindu, pulang dan angkringan. Weh, angkringannya ini yang susah ini. Angkringan. Mm-mm. Di Jogja angkringan 24 siang-siang tetap ada ya. Ada. Depan kantor ada. Mantap. Andalan Q, coy. Andalan kue. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya bagi setiap orang yang pernah tinggal di Jogja pasti setuju setiap sudut kota Jogja itu romantis. Iya benar. Apalagi di 0 km malam-malam malam minggu duduk di pinggiran. Sik. Sama gebetan, gendaan. Wes Nil ojo. Oke. Langsung digerobok Satpol PP. Mas, Dimas, pandemi. Social distancing. Ya kuwi nek saiki. Oh iya saiki. Iya. Digusah langsung. Terus ada juga yang bilang Jogja adalah saksi mata jutaan sarjana yang diwisuda, kata Najwa Shihab. Ya, Karena Jogja sendiri kan benar. kota pelajar ya, tentu banyak mahasiswa yang diwisuda. Walaupun mungkin ada juga yang belum diwisuda-wisuda gitu ya, Yok ya. Belum ya, bukan Iya, enggak, belum. Nah, sekarang sekarang kita boleh dong minta quotes-nya dari Mas Amar nih sebagai penduduk asli Jogja. Apa Mas kira-kira ada kata-kata yang indah? Siapa tahu bisa legendaris, Mas. Kalau dari aku sih rodok dawa apa ya? Enggak apa-apa. Di Jogja itu kalian bisa mencari uang dan bisa bersenang-senang, tapi semua itu kalah ketika kalian mendapatkan kebijaksanaan dan kesejahteraan hidup di Yogyakarta. Mantap. Luar biasa sekali, bijaksana. Rodok angel. Kudu dicerna sih. Habis ini minta ininya lah, teksnya lah, ntar kita pahami bersama-sama. Terlalu berat ini. Kalian memahami kok bingung dewe. Luar biasa. Semoga obrolan yang tadi bisa bermanfaat ya, Yok. Iya, Nil, bener banget. Kan kita cerita dari sudut pandang kita yang mungkin emang keresahan-keresahan yang kita rasakan. Mungkin ada beberapa teman yang keresahannya belum kita sampaikan atau mungkin nggak setuju gitu ya, wajar lah ya. Namanya berpendapat kan macam-macam gitu. Ya mungkin cukup sekian dulu episode kita kali ini. Terima kasih Mas Amar sudah berbagi cerita dan ngobrol bareng kita. Matur nuwun. Mas Daniel dan Yoga semoga sehat-sehat selalu di tanah perantauan. Amin. Mas Amar juga sehat-sehat terus. Mungkin kita bisa meet up besok kalau kita pulang ya Nil ya. Amin, matur nuwun. Amin. Semoga bisa terlaksana. Amin, siap. Semoga kepulangan kita berikutnya bisa mampir ke Jogja. Ya, saya selalu menunggu. Saya selalu terbuka. Oke, siap. Untuk mantap. Siapa saja. Pintu rumah selalu terbuka. Pintu rumah tak kunci sih. Pintu rumah terbuka Nil, pintu pawon tutup. Oke. Saya buka lagi pintu kidul tugu. Kidul tugu. Oke. Semoga bisa bermanfaat buat yang mendengarkan. Jangan lupa dengerin episode-episode lainnya. Cukup sekian episode kita kali ini. Gue Daniel. Gue Yoga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.